Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet. Saatnya kita memasuki segmen 4 dan 5 yang paling seru, yaitu debat terbuka berdasarkan tema 1 dan tema 2 dengan saling tanya, jawab, sanggah, dan jawab. Namun kami ingatkan masing-masing pasangan calon supaya tidak ada yang menyela ketika giliran masing-masing. Juga kami ingatkan tata tertib bahwa sesuai dengan undian dimulai dengan pertanyaan pasangan calon 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit. Waktu dihitung ketika. Terima kasih Bapak Paslon 02 calon wali kota dan maupun sekarang Batam masih FTZ dan kepala juga wali kota ex officio kepala BP Batam. Ke depan sudah disampaikan salah satu visinya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Bagaimana ke depan menurut posisi FTZ? Apakah tetap harus dengan pertumbuhan ekonomi dan dikaitkan juga dengan keluhan daripada pedagang second dan pedagang online yang menerima pajak mereka mengirim ke Indonesia? Bagaimana solusinya? Ya, kepada paslon 2 dipersilakan menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, makasih paslon nomor 1. Mungkin Bapak Ibu banyak belum mengetahui bahwa kebijakan Bapak Menko untuk Kepulauan Riau, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang ini di Undang-Undang Omnibus Law sebetulnya itu sudah selesai, tinggal peraturan PP-nya saja bahwa ke depan ini di bawah kendali Bapak Menko Perekonomian. Artinya apa? Artinya kebijakan ini sudah kita ambil dan sudah kita proses bersama-sama. Jadi kalau ditanya FTZ masih relevan apa tidak, saya kira kita tidak akan lepas karena ini adalah KSN, kebijakan pusat untuk daerah kita yang ada di Kota Batam ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara FTZ, hari ini Batam sudah free trade zone. Memang ada masalah. Kenapa? Karena barang yang masuk dari luar masuk ke Kota Batam ini belum pabennya Indonesia, sehingga ribut para pedagang online kemarin bahwa kenapa biayanya harus dibayar. Kalau kita buka data dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian, khusus Kota Batam, mungkin kita bisa tahu berapa kerugian besar ini per tahun akibat barang-barang yang keluar dari Batam keluar bersandar online ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Maka keluarlah keuangan tentang pembatasan barang keluar dari Batam ke negara atau ke pabennya. Tentunya ke depan dengan adanya BPKT, Bapak Ibu sekalian, ini akan bisa secara total. Tapi karena waktunya belum sampai di sini, maka tidak mungkin, agak tunggu saja Bapak Ibu pada bulan Januari nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paslon 1 dipersilakan untuk sampaikan sanggahan dengan waktu 1 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai. Terima kasih
mungkin lebih pendek, yang di bawah UMKM, yang mereka yang memang tidak ada pekerjaan sangat tergantung dengan online ini, pengiriman mereka ke Indonesia, ke wilayah lain di Indonesia. Nah, kita sebetulnya harus bisa mencari solusi terkait dengan itu, karena ini posisi dalam keadaan yang darurat. Ya, seharusnya ada suatu usaha yang bisa membuat tetap ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini, karena bagaimanapun ini adalah kondisi darurat, ini kondisi emergency. Saya kira ada hal langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban mereka. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon 1,5 menit. Untuk solusi sementara Bapak Ibu sekalian dalam jangka dekat, mungkin saya mengajukan kebijakan kepada Menteri Keuangan, sebenarnya kita sudah ajukan tapi realisasinya belum nyata. Tapi kita sudah ajukan untuk penambahan bagi mereka-mereka yang online hari isi. Kita sudah ajukan sebetulnya kepada Menteri Kooperatif mereka yang terkena hari ini tentang COVID dan aturan daripada Menteri Keuangan, sehingga barang tidak bisa keluar. Kita sudah ajukan 25.000 yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan satu orang akan dibantu lebih kurang 2 verifikasi data saja. Kalau ini misalnya terkabulkan, maka terjawablah solusi sementara paslon nomor jalan. Tapi menurut saya di bulan Januari ini sudah akan terjawab semua Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, kita masih dalam segmen keempat, tema kedua. Pada menit, waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Paslon nomor 1, semua kita tahu dengan luas 4.550 km persegi dan oleh Pemerintah Pusat Kota Batam ditetapkan strategis nasional. Apa strategi untuk memanfaatkan potensi KSM ini? Baik. Kasih waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Memang Batam tadi sudah disampaikan paslon 02 itu 12 kecamatan yang punya potensi pariwisata, nelayan, lalu potensi kawasan industri lainnya. Nah, yang paling penting pertama yang mendasar adalah tentu memperbaiki, ini yang paling utama, karena ini menyangkut semua wilayah. Layanan dari urusan perizinan selanjutnya biar diurus oleh pemerintah atau DBP maupun adalah kunci pertama. Dua, tentu adalah kita membuat strategi masing-masing wilayah tersebut. Tadi ada yang sangat berat dengan pariwisata. Kita dorong pariwisata
berkembang. Kemudian juga kita bicara soal Tanjung Uncang yang memang ataupun wilayah Sagulung yang memang banyak di sana adalah galangan kapal. Kita harus bisa berbicara dengan mereka, apa masalah mereka, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membangkitkan galang kapal ini. Yang ketiga, wilayah yang kaitannya dengan nelayan, memang kita harus mereka juga bisa meningkatkan produksi dan juga meningkatkan hasil olahannya di sana. Yang keempat, tadi sudah sempat ditanyakan mengenai potensi yang lain yang kaitannya dengan pariwisata, yaitu keberagaman. Mereka masing-masing punya khas yang di sana yang bisa kita dorong. Jadi intinya kita memanfaatkan keberagaman ini. Terima kasih. Paslon nomor 2 dipersilakan untuk sampaikan sanggahan. Sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah nomor 13 2017 bahwa Batam dijadikan 2 KSN, satu bidang pertahanan dan keamanan, yang kedua perekonomian. Itu adalah dibentuknya KPBPB yang sekalian bagaimana ada 4 pulau yang terluar, itu yang dikeluar keputusan pulau tersebut antara lain bisa untuk dikuasai daerah. Ini adalah pertahanan dan keamanan. Baik, satu dipersilahkan dengan waktu 1,5 daripada strategi kita meningkatkan ataupun mensejahterakan. Yang lain-lain saya kira potensinya masih banyak, luar biasa. Telah disampaikan juga dalam potensi masih bisa kita manfaatkan secara maksimal. Tempat-tempat yang lain sebetulnya masih banyak pulau di luar yang di pulau itu juga kan oil tanking di sana daripada minyak mentah yang bisa dimanfaatkan untuk kita juga. Belum lagi di Kota Batam kita bisa manfaatkan sebetulnya untuk ekonomi ship to ship, alih muat barang dan sebagainya. Nah, ini kita manfaatkan tadi, kedua punya potensi-potensi sendiri-sendiri yang harus kita gali, kita maksimalkan dengan kebijakan dan strategi yang tepat. Terima kasih. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, demikian ayat keempat. Kita rehat sejenak.